Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu Madangkara tengah dilanda badai yang disebabkan oleh ulah guryang atau lelembut yang dikirimkan oleh Ki Busur untuk menghancurkan Madangkara. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Pranaka berhasil mengalahkan mata-mata yang hendak melukai Sang Prabu. Namun belum sempat diinterogasi, orang tersebut bunuh diri dengan meminum racun yang ia bawa. Pranaka yang mengetahui orang tersebut adalah anak buah salah satu pembesar Madangkara. Pranaka langsung bergegas ke rumahnya dan ternyata petinggi tersebut juga mati bunuh diri karena dia tahu permainannya kini telah terbongkar. Sebaiknya kita tidak usah menyebarkan berita tentang adanya persekongkolan pembunuh raja yang ada dalam keraton Madangkara ini. Sebab ini bisa membuat semua orang menjadi resah dan membuat keadaan bertambah semakin runyam. Tugas kita hanya melaporkan hal itu. Apa mungkin kita bisa meredam mulut para dayang dan pengawal bawahan Pranaka? Harus diusahakan. Hamba akan mengatasinya, Gusti Senopati. Mereka akan hamba tahan secara halus dalam salah satu asrama kesatriaan, tanpa mereka merasa ditahan. Lalu, mengenai para dayang itu, akan hamba sumpah untuk bungkam. Biasanya, wanita-wanita tua sangat takut kepada Dewata kalau berani melanggar sumpahnya, Gusti. Ya, itu bagus. Aku yakin itu mudah diatasi. Pranaka beserta senopati lainnya tengah menyusun rencana untuk mengungkap dalang dari semua kerusuhan yang ada di Madangkara, mulai peracunan sungai hingga upaya meracun raja. Mereka menduga didalangi oleh orang yang sama, namun mereka tidak sadar obrolan mereka juga disimak oleh seorang wanita yang kemungkinan dia adalah seorang mata-mata. Lalu keesokan harinya, terlihat Ranggatal datang memenuhi surat panggilan Sang Prabu Brahmakumbara. Berita itu dari Ranggalela, pengelola sanggar itu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa pemilik sanggar itu adalah Paman. Gusti Prabu, akhir-akhir ini hamba merasa apa saja yang hamba lakukan selalu nampak salah di mata pemerintah. Maka dengan tulus, jabatan Mantri Pajak ini akan hamba serahkan kembali kepada Gusti Prabu. Di samping hamba sudah merasa letih menjadi pejabat, hamba tahu bahwa usia hamba sudah tidak cocok lagi untuk bekerja sama dengan anak-anak muda yang masih sangat gagah. Sebenarnya Paman saya panggil hanya untuk mempertanggungjawabkan kejadian yang semakin menimbulkan kemelut di negeri kita tercinta ini. Terus terang, tempat hiburan mewah itu membuat iri rakyat kecil. Sehingga mereka menuduh badai kemarin adalah kutukan Dewata. Karena para pejabat sudah banyak yang kerjanya hanya bersenang-senang. Itu berbahaya untuk ketentraman Madangkara. Jadi, maksud saya bukan untuk mengadili Paman, apalagi memecat. Tapi hamba merasa kesana tujuan itu. Hamba merasa dikucilkan. Karena selama ini hamba tidak pernah diajak atau diikut sertakan di dalam sidang paripurna para menteri. Padahal semestinya hamba harus ikut. Ya, Paman berhak curiga. Meski tujuan kami bukan itu. Keniatan hamba sudah tegas.
hamba akan mengundurkan diri. Juga Arya Wikalpa. Sebaiknya Paman Ranggatal tidak usah membawa-bawa paman saya. Nanda Kamasuta, bukan cuma saya yang kecewa. Banyak sekali pejabat. Pejabat tua yang ikut merasa terluka. Mereka merasa dikucilkan dari pemerintahan. Ranggatal tetap kekeh ingin melepas jabatannya. Ini sebagai tanda ketidaksukaannya pada kebijaksanaan raja. Arya Wikalpa yang merupakan paman Kamasuta, namanya juga diseret dalam perkara tersebut. Dan itu membuat Kamasuta konfirmasi langsung pada Arya Wikalpa. Aku berhak tersinggung dan menentukan sikap, Kamasuta. Paman sudah kena hasutan yang tidak bertanggung jawab. Gusti Prabu sama sekali tidak bermaksud melupakan jasa orang-orang tua. Bahkan sebaliknya. Kenyataannya, kami semua ini dilupakan. Tidak, Paman. Buktinya, semua bekas pejuang tua, bahkan almarhum ayahanda, dan juga Paman, selalu mendapat tunjangan gaji, bukan? Kamasuta, kami ini bukanlah kerbau yang sudah merasa senang kalau diberikan rumput yang cukup. Kami ingin lebih dari sekedar makan. Paman membutuhkan sanjungan sebagai pahlawan? Atau kekuasaan? Kedua-duanya. Karena itu adalah hak kami. Dan sekarang, kedua-duanya sudah direnggut dari kami. Arya Wikalpa benar-benar telah termakan hasutan Ranggatal. Semua penjelasan Kamasuta menjadi mentah di hadapannya. Lalu saat Kamasuta hendak meninggalkan rumah pamannya itu, tanpa sengaja dia bertemu Lasmini yang baru tiba untuk bertemu Arya Wikalpa. Dan terlihat Kamasuta merasa sedikit curiga pada tingkah Lasmini. Lalu scene pun berganti. Terlihat Ki Busur beserta kelompok dari Karti. Mereka kembali menyusun rencana setelah rencana mereka terkait racun gagal. Tapi jelas, pekerjaan dengan menggunakan racun harus sudah kita lupakan. Karena dengan kejadian kemarin, Brahma pasti akan menggunakan tukang cicip makanan sebelum dia makan. Lalu, apa rencanamu yang berikutnya, Gede? Sementara kita harus tenang dulu. Kita tunggu laporan dari Rangit selanjutnya. Menurut dia, Ranggatal dan Arya Wikalpa sudah melepaskan jabatan mereka. Tapi Aragani masih ragu. Sedang putrinya yang bernama Lasmini berada di pihak Ranggatal. Kemungkinan Lesmana, kakaknya Lasmini, juga akan bergabung. Aku pernah dengar nama itu. Jelas, dulu dia pernah hampir dihukum mati oleh ayah Raden. Karena menjadi pembunuh gelap yang membantai para pemimpin Kuntala di Madangkara. Artinya, kita akan mendapatkan keuntungan dari menghangatnya pertentangan bekas-bekas pejuang dengan orang-orang pemerintahan Madangkara. Lalu? Kita tunggu saja sampai saat waktu yang paling tepat tiba. Lalu Sin memperlihatkan Pranaka. Dia mendapat tugas untuk menyelidiki tentang Ki Busur. Ternyata Guru Pranaka mengenal dan pernah bertemu dengan Ki Busur saat keduanya masih muda. Ki Adiatna, Guru Pranaka, pernah menolong Ki Busur dari kematian. Ia mengobati Ki Busur dan mengizinkannya tinggal di rumahnya. Namun bukannya berterima kasih, Ki Busur malah meracuni Adiatna karena Ki Busur ingin memiliki kitab pengobatan yang dimiliki oleh Adiatna. Rupanya dia tertarik pada kitab babon ilmu pengobatan yang saya miliki secara turun-temurun dari leluhurku. Untung aku diselamatkan oleh bekal Sakri dan Ki Astagina. Siapa kalian? Kau lupa padaku, Adiatna. Aku Sakri, bekal desa Kelampok. Dan ini Ki Astagina, pendekar dari pantai selatan. Terima kasih.
Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Orang yang meracunimu mirip dengan Durgalapati. Iya. Dia aku tolong. Karena sepertinya dia membutuhkan pertolongan. Manusia itu tidak pernah kenal budi. Dia telah membunuh anakku karena memberitahu tempat persembunyiannya pada Ki Astagina. Dia kepergok mau mencuri kitab pusakaku. Untung ketahuan. Kemudian dia melarikan diri. Di desaku, dia mengaku dikejar-kejar perampok. Kemudian kami menolongnya. Semua penduduk sangat baik terhadapnya. Sampai pembunuhan itu terjadi. Rakyat sangat marah. Mereka mengeroyok. Lalu dia melarikan diri ke dalam hutan. Terima kasih, Sakri. Aku dengar dia memperdalam ilmu racunnya di kaki Gunung Burangrang. Kita harus tahu kenapa dia mengacau Madangkara. Pasti ada tujuannya. Pasti ada kawan-kawan dekat Durgalapati yang memperalatnya. Iya. Panglima Ringkin dan Narapati Kamasuta mencurigai sisa-sisa orang Kuntala, Guru. Dugaanku betul. Dia diperalat oleh anak keturunan Kebo Mundarang. Kalau begitu, saya mau ke sana, Guru. Guru, saya mohon izin sekali ini saja ikut Adi Pranaka. Kalau sudah selesai, pasti saya pulang. Ki Adiatna mengizinkan Abilawa untuk pergi menyertai adik seperguruannya itu. Lalu sin berganti. Terlihat suasana di kota Raja Madangkara. Lasmini menjemput kakaknya yang baru tiba. Dan tanpa disengaja mereka berpapasan dengan Mantili yang kebetulan juga lewat di sana. Sombongnya dia, hampir menyentuh langit. Mentang-mentang kakaknya seorang raja. Ngomong apa kamu? Kok berasa? Saya sedang bicara sama kakak saya. Jangan bersilat lidah. Kakang Prabu tidak mengizinkan kamu tinggal lagi di Madangkara. Saya tidak berurusan dengan kakak kamu. Saya tinggal bersama ayah saya sendiri. Dan beliau seorang patih di kerajaan ini. Siapapun akan diusir dari Madangkara kalau dia memusuhi raja. Kebetulan, saya tidak memusuhi raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Sejak dia menjadi kakak Lasmini. seperguruan saya. Diam, perempuan bina. Senopati Ringkin akhirnya datang dan menghentikan pertarungan mereka. Mantili memang tidak suka pada Lasmini. Setelah kejadian Lasmini menggoda Brahma dengan obat perangsang, di mana waktu itu kepergok langsung oleh Mantili. Saya tidak suka adik saya diperlakukan dengan tidak adil, Ringkin. Siapa kamu? Kau pun akan kutuntut karena berani melawan tentara kerajaan. Bahkan kenal pada saya pun kau tidak. Dia adik kandung saya. Dan saya juga merasa memiliki negeri ini. Karena jauh sebelum orang-orang Madangkara merebut negeri ini dari tangan Kuntala, saya dan adik saya sudah lebih dulu berjuang merebut negeri ini dari tangan mereka. Dan saat itu, kamu pun masih asik dan bangga sebagai putri bangsawan Kuntala. Kami meninggalkan negeri ini karena keinginan kami sendiri. Bukan karena diusir oleh Gusti Prabu. Dan kami pulang karena kami memiliki rumah, orang tua, dan leluhur di sini. Kecuali kalau ayah kami pun sudah disingkirkan dari keraton. Karena cintanya ditolak, Lasmini jadi sedikit dendam pada Brahma. Dia sengaja membela pendapat Ranggatal untuk memecah belah Madangkara. Jangan bawa-bawa persoalan itu, Lasmini. Gusti Prabu dan Paman Pati sudah membicarakan masalah itu.
Dan sudah tidak ada persoalan apapun. Tidak usah menutup-nutupi. Kami tahu perlakuan apa yang diterima ayah kami. Dan kami tahu ada pengucilan terselubung kepada ayah kami. Sebagaimana kalian lakukan terhadap Paman Wikalpa dan Ranggatal. Kalian salah paham. Paman Ranggatal mempunyai persoalan sendiri. Karena telah menyalahgunakan kedudukan. Kau boleh bicara apa saja, Ringkin. Tapi kenyataannya adalah perlakuan seperti ini yang selalu saya terima. Terutama dari dia. Mustahil dia tidak tahu siapa saya. Kalau ada masalah antara saya dengan Prabu Madangkara, itu adalah persoalan pribadi. Karena cinta adalah hak pribadi setiap orang. Maka saya pun berhak mencintai kakaknya. Tapi mengusir saya dari negeri ini benar-benar sangat menghina perasaan saya. Menghina jasa saya di masa lalu. Lasmini, semua orang tahu siapa Lasmini. Jasa-jasamu. Tapi juga tidak boleh mentang-mentang berjasa kemudian berbuat seenaknya. Ulahmu selama ini sering menyusahkan Gusti Prabu. Lantas, kau juga mengusir saya dari negeri ini? Siapapun yang mengacau Madangkara akan kuusir. Ini wewenangku. Saya bisa mengerti akan sikapmu, Ringkin. Walaupun tidak bisa kami pungkiri. Itu semua sangat menyakitkan. Bertambah lagi persoalan. Kini Lasmana jadi ikut-ikutan membela Lasmini. Kemudian scene berganti. Terlihat Pranaka dan Abilawa. Mereka sedang mencari desa Jampang Kolot untuk meringkus Ki Busur. Ki Busur yang mengetahui ada yang sedang berusaha menangkapnya, menyuruh anak buahnya untuk membunuh Pranaka. Dan benar saja, ketika sampai di desa Jampang Kolot, Pranaka dan Abilawa langsung diserang. Untung saja mereka berdua memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kurang ajar. Murid-muridku dipermainkan dengan gampang. Aku harus turun tangan. Kebetulan, kaulah yang sedang kucari, Busur. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu meracuni Sungai Citiis. Kau yang menyuruh orang untuk meracuni Gusti Prabu. Bocah sombong. Berani-beraninya kau berkata seperti itu pada Ki Busur. Minggir lagi. Bagaimana kalau Ki Busur tewas? Ki Busur cuma bagian kecil dari alat perjuangan kita. Untuk menyelamatkan yang kecil, jangan sampai urusan yang besar jadi berantakan. Lebih baik kita tinggalkan desa ini secepatnya. Seluruh penduduk desa Jampang Kolot adalah anak buah Karti. Melihat Ki Busur berhasil dikalahkan, mereka segera melapor kepada junjungan mereka itu. Jampang Kolot sudah tidak mungkin lagi kita pertahankan sebagai daerah persembunyian kita. Sudah 2 kali orang-orang Ringkin Gomati datang kemari. Yang pertama, Telik Sandi yang berhasil kita bunuh. Dan yang terakhir, 2 orang prajurit yang sedang dihadapi oleh Ki Busur. Sebagai tempat persembunyian, Jampang Kolot sudah tidak memenuhi syarat. Kita harus segera pindah dari tempat ini. Termasuk semua penduduk? Semuanya. Yang tidak mau, terpaksa harus dibunuh. Karena mereka akan menjadi sumber malapetaka bagi perjuangan kita. Celaka dan Karti. Ada apa? Ki Busur kalah. Sudah aku duga. Orang tua itu hanya ahli dalam soal racun. Ilmu kanuragannya lemah. Dia cuma pernah menjadi murid Lukarpo dari Kahuripan. Kau boleh pergi. Iya. Kemana kita harus pindah? Laran pernah melihat satu daerah di perbatasan Kuntala antara Pajajaran dan Madangkara. Aku sudah pernah meninjau. Cukup tersembunyi. Cuma terlampau jauh dari kota raja. Bila sewaktu-waktu dibutuhkan gerak cepat menyerang Madangkara. Bagaimana kalau sementara di sini? Kita perluas lingkungan asrama ini menjadi sebuah desa. Sebab ujung hutan sebelah barat sudah sangat dekat dengan kota raja Madangkara. Malam ini juga, semua orang kita yang tinggal dekat dengan kota raja suruh pindah kemari.
dan bakar seluruh desa yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan jejak. Dengan kalahnya Ki Busur, Karti dan kelompoknya terpaksa kembali mengatur siasat. Tempat persembunyian mereka pindah dan harus berusaha menghilangkan jejak. Lalu scene berganti. Terlihat Lasmini dan Lasmana. Mereka berkumpul dengan Ranggatal dan Arya Wikalpa. Mereka mengadukan sikap Mantili dan Senopati Ringkin siang tadi. Dan obrolan mereka lebih mengarah pada rencana pemberontakan. Yang penting, kita harus menentukan bentuknya. Apakah kita menyeberang jadi pemberontak mengangkat senjata? Atau bagaimana? Itu berat. Dan tidak pernah ada pemberontakan yang berhasil kalau tidak berangkat dari dukungan kemauan rakyat. Dalam sebuah perjuangan, kita bisa pinjam tenaga lawan untuk menang. Sesudah itu, kita habiskan mereka. Tidak. Untuk kerjasama dengan orang-orang Kuntala, aku tidak setuju. Mereka lebih licik dari serigala. Sia-sia kita berkumpul kalau hasilnya hanya ketakutan. Kecermatan jangan disamakan dengan ketakutan, Lasmini. Keberhasilan kita merebut negeri ini dari penjajah, itu juga karena kecermatan. Kita sama-sama dikecewakan para petinggi. Jadi yang kita benci orangnya, bukan negerinya. Saya akan mencoba bicara lagi kepada Kakang Patih Aragani, yang walau bagaimanapun, suaranya masih didengar Gusti Prabu, untuk bisa merubah sikap para petingginya. Arya Wikalpa sebenarnya seorang yang berhati bersih. Hanya saja dia termakan oleh hasutan Ranggatal. Terbukti dia menolak keras pemberontakan. Lalu scene berganti. Terlihat Pranaka dan Abilawa. Mereka menyeret Ki Busur menuju Madangkara. Kakang. Ada apa, Adi? Begini, Kakang. Kakang sayang sama Adi. Tidak perlu ditanyakan. Aku bersedia mati untuk kamu. Kakang ingin Adi lebih cepat naik pangkat? Oh, tentu. Apa perlu aku nangkap Guryang lagi? Gusti Prabu tidak akan menaikkan pangkatku kalau melihat orang botak itu yang nangkap Kakang. Aku tidak akan ngomong apa-apa. Percayalah, Adi. Aku kan kakakmu. Kalau dia yang ngomong, bagaimana? Jadi... Maaf, Kakang. Bukannya Adi tidak mau diikuti Kakang. Semuanya ini demi kemajuan Adi, yang juga akan menyangkut nama baik Kakang. Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.